Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini PR saya karena banyak yang nanya juga. Gimana sih Kak Nela cara wudhu wanita di tempat umum? Ya, apakah dia harus buka jilbabnya atau tidak? Oke, teman-teman semuanya, begini ceritanya. Menutup aurat adalah wajib hukumnya dan kewajiban menutup aurat ini tidak ada toleransinya kecuali bagi orang-orang yang pikun. Kalau orang-orang pikun, dia boleh membuka auratnya, tapi kalau kita belum pikun, maka kita wajib tutup aurat. So, bagaimana ceritanya kalau kita wudhu di luar ruangan atau di tempat umum? Ya, apa itu tempat umum? Definisi tempat umum dalam bahasa Arabnya adalah makanul am, tempat umum adalah tempat kalau orang mau melihat kita, orang tidak pakai minta izin. Dia bisa melihat kita kapanpun tanpa minta izin. Lawan dari tempat umum adalah tempat khusus atau makanul khas. Apa itu makanul khas? Makan adalah tempat ya yang dimana orang kalau melihat kita dia harus pakai izin. Contoh di dalam rumah. Maka selangkah keluar rumah itu adalah tempat umum. Karena kalau orang mau lihat kita di teras rumah kita, maka orang tidak perlu minta izin. So selangkah keluar rumah harus nutup aurat. Ingat ya, nggak ada orang wajib tutup karena nggak ada dalil yang mengatakan hai orang-orang yang beriman tutuplah aurat kalau ada orang, kalau nggak ada buka aja lah, nggak ada dalilnya. So di luar rumah harus tutup aurat. Nah pertanyaannya, bagaimana cara berwudu di tempat umum bukan di kamar mandi, misalnya cuma ada tempat yang gabung antara laki-laki dan perempuan? Maka seperti yang saya sampaikan di video saya sebelumnya, wudu itu adalah mesti memasang niat. Ya, mohon maaf. Sengaja aku berwudu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Oke. Lalu kemudian basuh mukanya yang tampak saja. Jadi kalau kita berwudu di tempat umum jangan dibuka kerudungnya. Oh, Kak Nela kan gak ada orang, nggak ada orang wajib tutup, tetap dibuka. Ya, apa sih yang dibasuh? Madhaharu minha. Basuh muka yang tampak saja kalau perempuan lagi di lokasi umum. Ya, muka yang tampak saja dibasuh. Ingat ya, yang dianjurkan adalah dibasuh ya, bukan menyiram banyak-banyak kayak mandi, bukan ya. Cukup teteskan air ke tangannya lalu basuh, tetes lagi, basuhkan mukanya, tetes lagi, basuh lagi mukanya 3 kali saja. Kemudian yang kedua adalah dianjurkan untuk membasuh ujung tangan sampai siku atau siku sampai ujung tangan. Ya, ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan ujung kuku sampai siku begini, ada yang mengatakan siku sampai kuku. Caranya dengan dibalik tangannya seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah yang manakah yang paling bagus? Terserah ya, karena dia perbedaan mazhab. Tapi kan kami di luar, Kak Nela, kami nggak bisa tuh membasuhnya dengan menyingsingkan lengan baju. Sekali lagi, lengan baju jangan disingsingkan. Cukup dengan ditaruh air ke dalam telapak tangannya, ke atas telapak tangannya, dan dibasuh bajunya sedikit saja. Sedikit saja, air yang sedikit saja di atas bajunya. Oke? Nah, teman-teman kan jadinya basuhnya basah Kak Nela. Baju basah tidak ada masalah, kan sedikit saja daripada dosa membasahi tubuh kita. Kemudian selanjutnya adalah membasuh kepala. Ummu Atiyah pernah mengalami hal yang serupa. Maka dia membasuh kepalanya dengan cara mengusap bagian jilbabnya. Rasulullah juga pernah melakukan yang sama, dia mengusap bagian sorbannya. Cuman kalau untuk mengusap kepala ini agak enak ya, karena ada ulama yang mengatakan basuh kepala cukup 3 helai rambut saja. Kalau dalam keadaan bernutup aurat, maka cukup ambil air, cocol ke anak rambutnya 3 saja ke dalam ya, ambil jari tempelkan ke dalam. Oke, lalu kemudian jika tidak memungkinkan, takut malah ketika ditempelkan rambutnya keluar, maka cukup dibasuh di bagian kepalanya saja atau di atas jilbabnya. Tapi ada ulama yang mengatakan cukup segini saja. Ada yang mengatakan sampai ubun-ubun. Ada yang mengatakan semua rambut. Ada yang mengatakan langsung ke telinga. Terserah mau yang mana. Yang penting jangan dibuka kerudungnya. Oke? Telinga, apakah telinga wajib? Tidak. Telinga tidak wajib. Telinga sunnah saja. Jadi tak basuh telinga enggak apa-apa. Kemudian kaki gimana? Jangan dibuka sepatunya. Kalau di tempat umum atau kalau ada kaos kaki, cukup bilas kaos kakinya saja. Bilas ya, bukan disiram. Kak Nela susah, saya demam, saya nggak bisa basuh baju saya.
Saya nggak bisa basuh sepatu saya demam, saya suka kedinginan. Maka ada ulama yang membolehkan tayamum saja. Bertayamum jauh lebih baik dibanding membuka auratnya. Bayangkan, Islam sebegitunya mudah loh. Bertayamum lebih baik daripada membuka auratnya. Nah, teman-teman semuanya, tentang cara tayamum itu udah saya sampaikan di video saya yang lain. Makanya kemarin ada jemaah saya yang ngomong, Kak Nela, ada loh orang, ya dia wudhu yang dibasahkannya adalah lengan bajunya. Masa gitu, Kak Nela, dia nggak sing-singkan loh lengan bajunya, mana sah wudhunya? Itu saya tanya, itu dia wudhu di mana? Di tempat umum kah? Iya, di tempat umum, Kak Nela. Oh, yang benar dia, bukan kita. Kadang-kadang kita suka menganggap orang lain salah, padahal dia yang benar dan kita yang salah. Oke? Ayo kita positif melihat sesuatunya, yang lalu biarlah berlalu, kita bangun hari yang baru, kita belajar pelan-pelan, doakan saya konsisten dan istiqomah memberikan ilmu kepada kita semuanya, dan semoga kita jadi hamba Allah yang baik-baik, yang benar-benar tulus menuntut ilmu Allah, lisan kita lisan baik, prasangka kita juga prasangka baik. Terima kasih telah menemani Nela Luki di sini, like, share video saya ini, dan jangan lupa follow kanal YouTube saya karena live saya ada di live ceramah saya tampilkan di YouTube saya, dan klik kanal saya ini, semoga bermanfaat, dan cek ratusan video saya yang lain, dan terima kasih telah menemani Nela Luki di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.